Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya Santi Utomo yang masih mau berbagi pengalaman dalam penanganan pengobatan gangguan kelenjar tiroid. Untuk yang part kemarin saya berbagi pengalaman kepada teman-teman, yaitu target pengobatan untuk hipertiroid dan hipotiroid dalam jangka panjang. Nah, kali ini masih tetap membahas seperti itu. Apa sih yang bisa dibilang kalau kena tiroid itu apa sih tanda-tandanya atau gejalanya apa itu. Terus ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yaitu benjolan pada tiroid belum tentu kanker tiroid. Bisa aja itu adalah nodul padat jinak, nodul cair atau kista, atau pembesaran tiroid saja. Nah, tapi kebanyakan kanker tiroid itu dari nodul padat dan seringkali tanpa gejala hipertiroid atau hipotiroid. Lah, itu berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, saya juga mengalaminya. Nah, jadi benjolan saya itu tunggal, bulat seperti telur, segede telur bebek. Nah, itu bener-bener kelihatan banget tepi-tepinya gitu, jadi bener-bener padet gitu kan. Nah, jadi kan saya malah mikirnya alah ya udah, benjolannya ini padet ini gitu kan, berarti kan nggak bahaya, nggak gampang nyebar kalau memang itu kanker. Nah, pikirannya udah seperti itu. Nah, terus pas dicek hormonnya, ternyata hormonnya normal. Nah, itu posisi eutiroid, tidak kurang dan tidak lebih, jadi memang normal. Nah, terus akhirnya pas sampai operasi baru tahu kalau benjolannya termasuk kanker. Nah, kan kita juga nggak paham gitu kan masalah seperti itu, kok bisa ya gitu kan, kan kita hormonnya normal kok bisa hasilnya kanker. Nah, kan, dan itulah memang seperti itulah apa namanya si tiroid kita tidak bisa tebak dari hanya benjolannya padat aman lah gitu. Jadi nggak bisa mendiagnosa kita dari secara fisiknya aja, jadi memang harus pemeriksaan dari dalam badan kita. Nah, makanya kalau kita ada keluhan, jadi teman-teman segera konsultasikan ke dokter. Nah, dan dokter yang saya sebutkan yang dari di awal di video yang sebelum-sebelumnya juga sudah ada itu dokter apa aja yang menangani untuk penyakit tiroid gitu kan. Itu sudah ada, yaitu bisa ke dokter penyakit dalam endokrin, terus spesialis bedah onkologi dan kedokteran nuklir. Nah, itu bisa untuk penanganan tiroid, atau setidaknya kalau sebelum penanganan ya dikonsultasikan ke 4 dokter yang saya sebutkan tadi. Nah, yaitu pengalaman saya seperti itu. Saya mengalami nodul padat dan keras. Nah, itu ternyata memang lebih condong ke kanker. Soalnya pengalaman saya punya ibu saya pun itu masih sebiji jagung pas habis dioperasi. Ya memang kan, ya kalau kita kaum awam menyebutnya kalau masih kecil ya memang belum resiko gitu kan. Ya memang benar, punya ibu saya segede biji jagung itu dan bentuknya lembek, dan itu efeknya dia lebih ke panas dingin, kayak masuk angin itu. Nah, setelah diangkat ya memang hasilnya alhamdulillah jinak. Nah, dan itu pengalaman juga gitu kan ternyata memang faktor genetik mempengaruhi. Nah, makanya saya pas setahu ibu saya, malah saya yang terdeteksi dulu. Saya udah pembesaran kok malah ibu saya juga terdeteksi, tapi operasinya duluan ibu saya. Soalnya saya masih ada perasaan takut karena memang benjolannya udah membesar dan masih berpikir ini kalau nanti kalau dioperasi gimana, kan ini leher ya, ya pita suara ya,
saluran makan, terus ya saluran pernafasan itu kan lewat jadi satu lah. Bayangannya sudah takut aja, tapi ternyata kan memang ilmu kedokteran udah semakin canggih, jadi alhamdulillah aman ya. Walaupun habis operasi itu ada gejala efek sampingnya, tapi seiring berjalannya waktu alhamdulillah kembali normal seperti sekarang ya. Walaupun sekarang saya kadang kalau ngomong terlalu lama atau ngomong terlalu banyak itu memang mulut kering dan cepat merasa capek juga gitu kan. Terus yaitu untuk selanjutnya yaitu kanker tiroid berbahaya ya, mematikan. Terus berapa persen peluang saya hidup? Nah itu 90 sampai 95%. Nah, kanker tiroid itu berbahaya, itu betul. Namun jika diketahui lebih awal, lebih cepat, itu tentu lebih mudah penanganannya. Nah, penyintas kanker tiroid bisa hidup normal seperti manusia pada umumnya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kanker tiroid itu berbahaya ya. Iya. Berbahaya. Dibilang mematikan ya itu jika diketahui lebih cepat dan penanganannya langsung dilakukan, insya Allah masih bisa terkontrol, insya Allah aman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi perlu diketahui memang itu kanker tiroid itu memang kanker yang slow daripada kanker-kanker yang lainnya. Tapi dengan slow itu kita tetap harus mengontrol, tetap harus diobati itu kan. Nah itu ya seperti itu. Jadi kita biar bisa hidup seperti manusia pada umumnya dan dengan kualitas hidup yang baik. Terus jantung berdebar keras adalah dan cepat adalah salah satu gejala hipertiroid. Tapi jangan lupa bahwa jantung berdetak keras namun detaknya lambat itu juga salah satu gejala hipotiroid. Nah, jadi yaitu detak jantung normal kita yaitu 60 sampai 100 per menit. Kalau jantung kita kurang atau lebih dari angka tersebut, segera kita periksa ke dokter agar kita bisa mengetahui itu memang karena kita sakit jantung atau memang itu ada pengaruh dari hipertiroid apa hipotiroid. Jadi itu ya teman-teman, untuk ini untuk mengetahui kita hiper apa hipo bisa kita dari pengecekan jantung juga. Nah, jadi seperti itu. Tapi memang itu kalau jantung itu memang sering berdebar-debar itu memang sering biasanya berpengaruh ke tiroid seperti itu. Memang rata-rata ke jantung, lebih ke jantung tanda-tandanya tuh. Nah, itu hormon tiroid normal, namun terdapat benjolan. Nah, itu juga jangan diabaikan. Segera lakukan pemeriksaan USG leher untuk cek benjolan itu apa sih. Nah, terus bila perlu silahkan lakukan biopsi jarum halus untuk memastikan jaringan pada benjolan tersebut itu apa gitu kan, maksudnya kanker atau tumor. Nah, seperti itu. Nah, dan itu pun saya sudah melakukannya dan itu pengalaman pribadi saya. Hormon tiroid saya normal, namun terdapat benjolan. Nah, itu memang saya awalnya juga mengabaikan. Yaudah di leher ini nggak kelihatan orang, toh kita kalau keluar juga tertutup seperti ini. Kan pemikirannya seperti itu. Nah, terus pas ketahuan awal-awal pas sebelum ketahuan tetap mencari. Nah, itu sarannya memang USG sama biopsi terus sama sidik leher tiroid leher untuk mengetahui emang ada pembesaran di kelenjar tiroidnya apa tidak lah. Tapi
pengalaman saya memang USG memang sudah ketahuan 2 cm terus 2 cm terus untuk biopsinya saya memang nggak melakukan, itu kan memang lumayan mahal juga biayanya waktu itu dan belum ada kartu kesehatan, jadi saya berhenti nggak biopsi. Tapi saya sidik tiroid memang ada ketahuan sudah ada pembesaran di kelenjar tiroidnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi memang ada benjolan, bisa jadi hormonnya normal. Itu juga pengalaman saya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu penyakit tiroid banyak penyebabnya seperti kelebihan atau kekurangan yodium. Terus karena adanya tumor, kanker atau autoimun. Nah, terus penyebab lain dari penyakit tiroid adalah faktor genetik orang tua, terus infeksi virus, peradangan kelenjar tiroid, terus perubahan hormon pasca melahirkan atau terjadi gangguan pada kelenjar hipofisis di otak. Ya jadi teman-teman itu penyakit tiroid banyak, yaitu sebabnya seperti itu. Ada yang kelebihan atau kekurangan yodium. Nah itu pun saya dulu awal di pengalaman saya pun seperti itu, ditanyakan sama dokter kedokteran nuklir, ibu saya dari mana gitu kan, dari pegunungan, laut, pesisir, dataran rendah, dataran tinggi digituin. Nah, saya jawabnya pegunungan. Oh pantesan lah, kenapa dok gitu katanya. Ya enggak, biasanya kalau dari pegunungan kemungkinan makanan asupan yang mengandung asupan yodium itu kemungkinan kurang. Nah jadi mungkin dokter menanyakan seperti itu ya dengan asumsinya seperti itu gitu kan. Nah terus ya udah, terus dilanjutkan itu adanya tumor atau kanker atau autoimun. Nah terus penyebab lainnya yaitu karena infeksi virus sama faktor keturunan. Nah faktor keturunan tadi sudah saya jelaskan, saya ada keturunan dari ibu terus ke saya. Nah seperti itu, makanya pas dulu waktu saya hamil anak kedua itu saya langsung cek ke dokter anak, apakah anak saya juga terdeteksi itu. Soalnya kan waktu itu saya memang pas hamil yang kedua itu sudah ada benjolan di leher, tapi alhamdulillah hasilnya aman, terus anaknya juga sehat, bertumbuh kembang sesuai umurnya. Nah dan bisa terjadi itu perubahan hormon pasca melahirkan. Nah itu memang berpengaruh, itu hampir samar dengan baby blues. Itu ternyata sama dengan ada gejala tiroid atau baby blues, itu hampir samar. Jadi untuk teman-teman bisa berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan itu karena baby blues atau memang ada gangguan kelenjar tiroid. Nah jadi ya seperti itu teman-teman. Terus gangguan tiroid tidak hanya ditemukan pada lansia, tapi ditemukan pada bayi, anak-anak, remaja, dan orang dewasa muda. Jadi jangan diabaikan juga dengan penyakit ini. Cermati gejalanya agar ditemukan lebih cepat penanganannya. Nah, terus ya seperti yang diketahui, sekarang segala jenis penyakit itu tidak memandang usia. Ya dulu memang ada patokannya, ada yang saya juga pernah membaca kalau itu tiroid biasanya terjadi pada terjadi sering pada wanita berumur 40 tahun ke atas. Tapi kenyataannya sekarang tidak banyak yang menderita gangguan tiroid bahkan di bawah umur yang atau di bayi atau anak-anak, remaja sampai segala umur ada yang menderita seperti itu. Lalu pengalaman dari yang di grup itu semuanya ada berbagai dari berbagai jenis umur, ada semuanya. Nah jadi
Sekarang penyakit tidak memandang umur. Nah, ya itu intinya, jangan diabaikan ya, begitu, langsung periksa aja ke dokter. Terus yang terakhir itu mudah cemas, muncul perasaan tidak berharga, mudah marah, mudah sedih, mudah emosi, terus tidak antusias pada hal yang sebelumnya terlihat menarik. Terus ada benjolan di leher, atau ada rasa tercekik, ada rasa sesak nafas. Nah, itu adalah beberapa dari gangguan tiroid juga. Nah, kok bisa tiroid itu seperti itu, maksudnya ada mudah cemas, muncul perasaan tidak dihargai gitu kan. Nah, itu memang berkaitan dengan mental. Nah, jadi yang perlu diketahui teman-teman ya, gangguan tiroid itu tidak hanya mempengaruhi secara fisik, tapi malah sebenarnya lebih mempengaruhi ke mental diri si penderita tiroid. Ya, jadi ya gitu teman-teman. Jadi gangguan tiroid itu juga berpengaruh kepada kesehatan mental kita. Nah, tidak hanya berpengaruh kepada fisik kita, malah lebih banyak mempengaruhi mental kita. Yaitu seperti di video-video awal saya pun sudah menjelaskan, kalau kita memang, apalagi kita yang memang belum mau berdamai dengan sakit kita, belum mau menerima dengan sakit kita, itu memang pasti akan banyak muncul keluhan-keluhan seperti yaitu tadi, mudah cemas, terus perasaan tidak berharga, terus mudah marah, perasaan sedih terus menerus, dan bahkan emosi yang tidak stabil. Nah, terus tidak antusias, terus pada hal-hal yang dulu menarik ternyata sekarang sudah tidak bersemangat untuk hal-hal tersebut. Terus ada rasa sesak nafas, ada rasa tercekik, ada benjolan di leher. Nah, itu termasuk juga ada kemungkinan gangguan tiroid. Nah, yaitu mudah cemas, itu memang saya sendiri mengalaminya. Kalau ada apa-apa itu udah merasa cemas. Nah, cemas itu akhirnya menimbulkan rasa ketakutan. Nah, itu terus terus muncul perasaan tidak berharga. Nah, iya benar, saya juga merasakan seperti itu. Saya tidak berharga, terus tidak berguna. Nah, seperti itu. Misalkan kan gini, ini kan juga pengobatan jangka panjang. Saya kadang diantara saya sendiri kan ya itu memang saya ibu rumah tangga lah, diantara merasa tidak berharga dan merasa tidak berguna, tidak bermanfaat untuk orang lain, itu selalu terpikirkan oleh saya. Karena apa? Kadang saya ingin bekerja, misalkan seperti itu. Tapi kan dengan sakit seperti ini siapa yang mau nerima kerja? Kan nanti setiap bulan kontrol, pasti kan izin terus kan pasti nggak mungkin juga. Misalkan perusahaan mau menerima itu kan juga susah. Nah, itu kadang padahal ya dalam artian saya juga ingin membantu perekonomian keluarga, ya memang suami bekerja tetap, tapi kan terkadang dengan kebutuhannya semakin tinggi pengennya membantu, tapi ternyata saya tidak bisa bekerja ya. Tapi dengan pertimbangan juga, nanti kalau saya kerja pun anak-anak tidak bisa ditinggalkan, ya seperti itu. Mudah marah. Nah, mudah marah itu pun saya mengalaminya. Itu gampang sekali, itu ada hal-hal sepele yang misalkan anak-anak buat gitu kan, karena saya memang tinggalnya dengan anak-anak. Nah, jadi itu gampang marah sekali. Nah, seperti itu. Terus perasaan sedih, nah misalkan apa kita, ya itu tadi berhubungan dengan rasa cemas yang jadinya gampang merasakan, oh iya ya itu tadi, kadang kita nggak bermanfaat buat orang lain, akhirnya terpikirkan, dan akhirnya yaitu gampang merasa sedihnya di situ, gampang merenungi kesedihan itu sendiri gitu loh. Nah, emosi tidak stabil itu tadi berhubungan dengan marah. Kalau saya sendiri saya akui saya gampang emosi, dan ujung-ujungnya
diluapkan dengan marah. Nah, terus yang berikutnya itu tidak antusias pada hal yang dulunya sebelumnya terlihat menarik. Kalau saya sih alhamdulillah tidak. Maksudnya tetap kalau saya dengan hal-hal dahulu yang menarik itu saya tetap sampai saat ini masih tertarik juga gitu kan. Tidak alhamdulillah saya masih antusias karena saya juga semangat dan itu memang berkat dukungan suami saya juga gitu kan. Kalau dulu kan memang sampai sempat putus asa, terus akhirnya terus dipeluk sama suami, dibilangin, disemangatin, kamu tuh harus semangat, sugesti jiwa dan tubuh kamu sendiri, sugesti terbesar itu dari dalam jiwa dan tubuh kamu sendiri, coba kamu harus semangat, bangkit, yakin ini sakit pasti ada obatnya, yakin kamu bisa sembuh. Nah itu alhamdulillah memang saya yakini itu, terus menjalani ikhtiar dengan berobat itu, dan alhamdulillah memang sekarang bisa menjalani kualitas hidup yang lebih baik. Nah yaitu yang selanjutnya ada benjolan di leher, tadi udah dibahas di depan juga udah ada. Terus ada rasa tercekik. Untuk saya alhamdulillah rasa tercekik dan sesak nafas alhamdulillah tidak mengalami. Jadi alhamdulillah aman. Waktu mau operasi pun pas diperiksa jalan nafasnya dokter menyatakan aman. Jadi ya alhamdulillah. Itu untuk teman-teman ya yang perlu digarisbawahi, yaitu sakit tiroid tidak hanya menyerang fisik tapi mental juga terkena. Nah kalau gangguan tiroid sendiri yaitu jenis penyakit metabolik yang perlu penanganan tepat dan serius. Nah, seringkali orang dengan gangguan tiroid juga mengalami beberapa kondisi yang berkaitan dengan mental. Nah itu terus karena apa kita mengalami berkaitan dengan mental, karena apa? Karena kondisi ketidakstabilan emosi disebabkan salah satu efek dari ketidakstabilan hormon tiroid maupun kerusakan di kelenjar tiroid atau hipofisis di otak. Nah itu jadi saling berkaitan, saling berhubungan. Jadi teman-teman itu makanya kita kalau sudah punya gangguan kelenjar tiroid, makanya kita disuruh untuk mengecek atau kontrol rutin untuk mengecek kadar hormon tiroid dalam darah kita normal atau kurang atau berlebih. Nah itu juga fungsinya dari kontrol rutin. Nah dengan kontrol rutin itu kan kita jadi mengetahui misalkan pengalaman pribadi saya sendiri, kalau nanti udah cek pas pengambilan sampel darah itu ya deg-degan gitu kan, waduh nanti hasilnya gimana. Nah terus pasti ya udahlah, tapi dibawa seneng aja gitu kan, positive thinking aja, mudah-mudahan hasilnya baik. Nah setelah keluar hasilnya baik, itu kan jadi salah satu semangat juga gitu kan, alhamdulillah hasil saya baik, hasil saya bagus, maka jadi saya harus lebih rajin minum obatnya, lebih rajin untuk kontrolnya. Jadi seperti itu, jadi dibikin semangat untuk badan kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita terus males kontrol, males minum obat, terus jadinya kan malah semakin memperburuk keadaan kita yang sudah notabene kita adalah penyintas tiroid, apalagi saya adalah penyintas kanker. Nah kan seperti itu, pokoknya semangat itu ada di dalam diri kita masing-masing. Nah terus selanjutnya yaitu misalkan perubahan yang sering memang perubahan mood seketika. Nah perubahan mood seketika, hilang motivasi, kecemasan, depresi, insomnia, terus
hilang nafsu makan, mudah tersinggung, dan sulit konsentrasi. Nah, itu semuanya kan malah ini gangguan-gangguan dari mental kita, bukan dari fisik kita. Itu perubahan mood di dalam tubuh kita gitu kan. Ya, makanya teman-teman perlu diketahui kalau kita mengalami hal yang saya sebutkan tadi, ya kemungkinan memang kita sudah terkena mentalnya. Nah, terus apa yang bisa pasien tiroid lakukan jika mengalami gangguan mental? Nah, itu ada langkah-langkahnya, yaitu bisa bicarakan dengan dokter yang merawat. Nah, ya seperti di awal saya sudah katakan, apapun kalau kita kontrol, kalau mungkin juga bisa dengan komunikasi lewat WA, konsultasikan dengan dokter yang merawat kita. Keluhannya seperti apa, pokoknya dibicarakan. Nggak usah malu, nggak usah yang gimana-gimana, pokoknya keluhannya kita seperti itu, biar dokter mengetahui dan dikasih solusi terbaiknya apa. Nah, terus kedua, bila perlu kunjungi dan konsultasi dengan ahli psikiatri atau psikolog. Nah, itu kalau memang sudah terlalu mungkin bisa dibilang terlalu parah atau sudah terlalu jauh gangguannya, bisa dikonsultasikan ke psikolog. Nah, itu terus ceritakan kondisimu, perasaanmu dengan keluarga dan teman dekat. Nah, di sini itulah fungsinya kita untuk bersosial, yaitu kalau kita memang dalam kesendirian itu pikirannya memang yang bisa berpikiran pendek juga gitu kan. Kok aku sakit sendiri, nggak ada yang ngertiin, pihak keluarga nggak ada yang mau tahu dengan keluhan saya seperti ini, seperti itu, kok keluarga nggak ada yang ngertiin aku, kan kita kadang mikirnya seperti itu. Nah, tapi dengan keluarga pun kita bisa menceritakan. Ya mungkin karena kita dari luar memang kelihatan sehat, nah jadi di pikiran keluarga kita pun kita nggak ada keluhan. Nah, tapi kan kita yang merasakan. Nah, itu bisa dikomunikasikan, dikonsultasikan sama dia, ngobrol lah sama keluarga gitu kan. Aku kok gini ya gitu kan, gimana solusinya gitu kan. Jadi kita sesama anggota keluarga pun biar jadi ada pembicaraan. Jadi seperti itu. Terus pihak dan keluarga pun mengetahui kondisi kita itu seperti apa gitu. Nah, dulu saya juga seperti itu. Apalagi kalau saya memang tinggal sama anak-anak yang masih kecil kan belum ngerti. Itu ibunya sakit, itu ibunya masuk angin, itu kan kalau kita nggak ngomong kan kita juga nggak ngerti gitu kan. Nah, akhirnya setelah lambat laun saya kasih tahu mama itu sakit gitu kan. Jadi ya kalian ngertiin kalau memang mama udah posisi tidur itu jangan dibangunin ya, apa gimana gitu. Jadi saya seperti itu. Jadi anak-anak pun sudah paham gitu kan. Kadang kan saya juga kadang berpikir kalau saya tidur terus nanti nggak taunya nggak ada, terus cuma sama anak-anak. Nah, kan kita pikirannya sampai segitu juga gitu kan. Tapi ya alhamdulillah saya punya banyak teman, terus bisa bergaul di lingkungan, di tetangga, pokoknya ya di lingkungan saya tinggal, alhamdulillah saya bisa diterima di lingkungan sekitar rumah saya. Ya saya pun bersyukur alhamdulillah, dan saya bisa hidup seperti orang-orang pada umumnya. Nah, ya terus yang selanjutnya itu sharing di grup WA sesama pejuang tiroid. Nah, ini yang kadang sudah mikir, misalkan udah buntu, keluarga nggak ada yang memperhatikan kalau saya tuh sebenarnya sakit gitu kan. Terus atau teman juga yang teman yang bergaul sehari-hari, misalkan ini juga nggak ada yang memperhatikan saya gitu kan. Nah itu ada satu grup yang sama-sama pejuang tiroid.
Nah, itu jadi walaupun saya misalkan di rumah sendiri, nah tapi saya berteman dengan penderita tiroid yang sama-sama merasakan keluhan. Jadi oh iya ya, ternyata saya tidak sendiri di tempat lain, di sana semuanya ada yang mengalami seperti saya gitu kan. Jadi ya itu buat semangat saya gitu kan. Kadang ya teman kan di sana juga nyemangati, oh ya nanti kalau ini minum ini aja biar cepet sembuh gitu kan. Kan jadi ada saran, terus ya ada berbagi pengalaman keluhannya apa, berbagi cerita misal apa, pokoknya ya sekitar tiroid itu gitu kan. Biasanya ya yang sering memang keluhannya apa gitu. Nah, itu diceritakan di grup. Nah, terus ya itu selanjutnya kalau kita udah punya teman dekat sudah ngerti, keluarga udah ngerti, terus kita juga udah punya teman di grup sama-sama yang pejuang tiroid. Nah, itu kan semakin menguatkan kita bahwa kita harus sehat, kita harus kuat, dan saya mampu menjalani semua ini. Nah, itu semangat buat saya sendiri, saya ambil seperti itu. Memang kalau saya memang ya saya sampai hari ini sudah menerima, ya walaupun sebenarnya kadang berat, setiap bulan harus kontrol terus tapi ya itulah salah satu jalan ikhtiar saya untuk mencari kesembuhan, kan seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ibadah, berdoa, latihan meditasi, dan yoga. Nah, ibadah itu ya memang sebenarnya yang paling utama, karena saya meyakini kalau sakit dari Allah, dan yang menyembuhkan juga Allah. Jadi itulah keyakinan saya, yaitu dalam setiap doa-doanya yang saya yakini seperti itu. Nah, terus selanjutnya yaitu olahraga teratur dan makan makanan bergizi. Nah, olahraga itu membantu tubuh melepaskan hormon endorfin yang membuat kita menjadi bahagia. Nah, ya itu salah satu kegiatan saya di rumah kalau lagi ada waktu saya sempatkan untuk tetap berolahraga. Nah, jadi ya olahraganya itu kalau saya sih ya memang suka senam aerobik, jadi saya senam aerobik di rumah karena memang itu yang disukai saya, dan itu kan gak mudah juga sekarang, lewat YouTube, lewat aplikasi kan banyak, jadi kita bisa bisa dilakukan sendiri di rumah gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman, tips kalau kita mengalami gangguan mental, itu tadi ada beberapa poin. Semoga bisa membantu teman-teman, dan teman-teman yang sedang merasakan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, segera hubungi dokter terdekat untuk dikonsultasikan, biar bisa mengetahui penanganan selanjutnya seperti apa atau gimana. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Salam sehat untuk kita semua. Sehat itu mahal dan sakit itu jauh lebih mahal. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.